Di suatu sore, seorang ibu tunggal yang ingin mengambil gajinya tanpa sengaja bertemu dengan penjahat yang berniat merampok manajernya. Can I get my check? Oh, you want your check? The ground! Okay! Hurry up! All right, just take it easy. Namun tanpa diduga, wanita tersebut memanfaatkan situasi untuk mengambil haknya lebih cepat dengan merebut pistol si penjahat. Kisah berawal dari seorang ibu tunggal bernama Jania yang tinggal di kontrakan kecil bersama putrinya, Arya, yang kemarin baru pulang dari rumah sakit. Dengan tembok kontrakan yang tipis, putrinya terpaksa tidur sambil menggunakan headphone karena tetangganya menyetel musik dengan volume tinggi. Di pagi itu, mereka bangun agak telat, dan saat Janiah memandikan Arya, ia memberitahu agar alat prakarya Arya jangan terkena air, karena kalau rusak, sang ibu tidak ada uang untuk memperbaiki. Arya kemudian bilang kalau di sekolah, bu gurunya selalu menagih uang makan siang saat mengajar, sehingga Janiah kesal karena sang putri sudah dipermalukan. Sewaktu mau berangkat, Janiah memberikan uang recehan ke tetangganya bernama Benny, yang merupakan pria disabilitas. Namun sayangnya, pemilik kontrakannya lihat dan langsung marah-marah karena Janiah belum bayar uang sewa. Please pick that up. Don't drag it. This is all I have, okay? Give him money, but you can't pay me my rent. Di saat si pemilik mengancam akan mengeluarkan semua barang-barang dari kontrakannya, Janiah berjanji akan membayar siang ini, karena kebetulan hari inilah ia gajian. All your little shit gonna be right out there on the street. Pay today and get a break out of your shit. I done already filed the eviction. Janiah kemudian minta tolong agar tetangganya tidak menyetel musik keras-keras. Namun si pemilik kontrakan malah memakinya dengan alasan tetangga tersebut lancar dalam membayar sewa. Turn the music down so my baby can sleep at night. Oh no, he pay his rent. Sesampainya di sekolah putrinya, Janiah berjanji akan memberikan uang makan siang ke gurunya Arya saat jam istirahat kerja. Alright, baby. I get paid today, okay? I will be here to give you that money for lunch. Di saat Janiah menyapa kepala sekolah, si kepala sekolah terlihat terkejut diiringi wajah bingung, dan kemudian langsung pergi ke tempat kerjanya tanpa mempertanyakan apapun. Have a good day. Sesampainya di toko tempatnya bekerja, tanpa diduga pembeli sudah banyak yang mengantri, sehingga manajernya yang bernama Richard terlihat kesal karena Janiah sudah datang terlambat. Di saat menuju meja kasir, Richard tambah marah manakala Janiah tidak buru-buru, apalagi para pembeli juga mulai habis kesabarannya. I said, hurry up. Why you walking? Sewaktu ada pembeli yang ingin bayar belanjaan pakai kartu kupon, Janiah menginfokan kalau kartu tersebut sudah tidak bisa digunakan, sehingga si pembeli emosi dan memutuskan tidak jadi beli. Bitch, I do this all the time. You can't buy some of these items with a WIC card. Suami si pembeli yang ikutan emosi, kemudian melempar botol hingga pecahannya bertebaran di lantai, namun sayangnya, Richard malah memarahinya dan memerintahkan Janiah agar segera membersihkan lantai. All right, come on. But, clean this up. Para pembeli yang harus menunggu lebih lama pun makin tidak nyaman, dan saat Janiah mengambil sapu, teman kerjanya mendekat dan bermaksud untuk meminjamkannya uang. You can't keep going this hard. Namun karena Janiah tahu kalau temannya itu juga miskin, ia menolak dan juga beralasan bahwa hari ini gajian akan turun. No, I can't take that from you. You barely making it yourself. I'm worried about you. It's okay. Take that from you. We get paid today. I'm gonna be okay. Tanpa diduga di saat itu, Janiah mendapat telepon dari sekolah putrinya yang menagih uang makan siang Arya dan mempertanyakan luka lebam pada punggung putrinya. Mendengar hal itu, Janiah mengatakan kalau Arya kemarin terpleset di kamar mandi, namun pihak sekolah terdengar tidak mempercayainya. You how sick she is. She fell in the tub. She fell. Ask her, she'll tell you. Di saat perdebatan itu, Richard masuk dan langsung memarahinya karena tidak segera kembali ke meja kasir, sehingga Janiah terpaksa menutup teleponnya. Mr. President,
You see that line out there? Do you want this damn job or not? Bukannya memilih bekerja, Janiyah malah meminta Richard agar memberikannya waktu 30 menit untuk izin ke sekolah putrinya, bahkan meminta gajinya sekarang juga. Continue your register, do your job, and now you want me to do you up for shit. You done lost your damn mind, girl. Si manajer pun akhirnya mengizinkannya pergi, namun tidak memberikan gajinya sekarang karena jam kerja Janiyah belum selesai. 30 damn minutes! Karena membutuhkan uang $47 untuk uang makan putrinya, akhirnya Janiyah memutuskan untuk ambil uang di tabungannya, namun berujung ke kantor cabang manakala saldo di rekeningnya tidak cukup untuk melakukan penarikan tunai. Janiyah Wilkinson, I work across the street. No, I got $47 in the bank. The machine keeps saying insufficient funds. Manajer bank yang bernama Nicole kemudian menjelaskan kalau $47 ingin diambil, maka Janiyah harus menutup akunnya terkait jumlah minimum saldo yang ada di rekening. If you have less than the minimum, you're getting that message because it will close your account. Karena sangat membutuhkan uang itu, Janiyah memutuskan untuk menutup akun banknya, namun Nicole mengarahkannya untuk mengantri terlebih dahulu, seperti nasabah lain. I'm sorry, but you have to wait in line. Melihat antrian yang cukup panjang, Janiyah pun memilih untuk tidak mengambil $47 itu, dan pergi ke sekolah putrinya, karena Arya sedang diperiksa terkait luka lebam di punggungnya. Setelah sampai sekolah, Janiyah terkejut manakala Arya sedang dibawa oleh Dinas Perlindungan Anak yang membuat Janiyah memohon-mohon agar putrinya tetap diasuh olehnya. Wait, I'm Diane Hutchinson from Children and Family. Well, she's in good hands with me. Apalagi, Arya sedang sakit dan membutuhkan obat khusus, namun mereka tetap tidak menghiraukan permintaan Janiyah. She has seizures. Okay, she needs her medicine. She comes to school very hungry. You're taking my baby. She'll be in good hands. Janiyah pun sampai mencurahkan permasalahannya yang sangat rumit, manakala dirinya harus bekerja di 2 tempat untuk mencukupi kebutuhan putrinya, ditambah obat Arya yang terbilang mahal. I work 2 jobs, okay? I will swear to you I'm telling the truth. I can't even eat everything. You know this. Walau begitu, mereka tetap mengabaikan permohonannya setelah berjanji akan memenuhi segala kebutuhan Arya, termasuk pengobatannya. Will be in good hands. Here's my card. Terpaksa merelakan putrinya diurus oleh pemerintah, Janiyah kemudian bergegas kembali ke toko, bahkan sempat hampir menyebabkan kecelakaan mobil lain yang dikemudikan oleh Oliver. Oliver yang tidak terima, langsung memaki Janiyah dengan kata kasar, dan melempar minuman ke mobilnya. Janiyah yang hanya diberikan waktu 30 menit oleh manajernya, memutuskan untuk mengabaikan pengendara itu, namun Oliver tetap tidak terima, dan kemudian mengejarnya. Tanpa diduga, mobil Janiyah ditabrak yang membuat mobilnya berputar di tengah jalan, namun untungnya tidak menyebabkan kecelakaan yang lebih parah. Di saat mesinnya sulit untuk menyala, seorang polisi wanita menghampiri Janiyah yang sedang memeriksa aki mobil, dan Janiyah langsung mengadu kalau dirinya ditabrak oleh pengemudi lain. Tiba-tiba manakala dirinya ingin memberikan nomor plat si penabrak, Oliver muncul dan mengaku bahwa ia adalah seorang polisi dan mengancam akan mencari cara legal untuk menembak kepala Janiyah suatu hari nanti. I'm gonna find a legal way to fucking blow your brains out. You didn't know I was a cop, did you? Setelah polisi wanita itu mengenal dan meminta agar Oliver menjauh, Janiyah diminta untuk memperlihatkan SIM dan surat kendaraannya yang ternyata sudah kadaluarsa. Janiyah kemudian menjelaskan kalau ia berniat memperpanjang dokumennya sehabis gajian, namun sayang, polisi wanita itu tetap menilang dan menyita mobil serta kartu identitasnya. Dalam kondisi basah kuyup setelah terpaksa berjalan kaki, Janiyah kembali dimarahi oleh Richard karena sudah 2 jam baru balik ke toko, dan akhirnya Janiyah diputuskan untuk dipecat. You've been gone for 2 hours. Your ass is fired. Terpukul dengan keputusan itu, Janiyah kemudian menerima dan meminta gajinya. Namun Richard menjawab bahwa pekerja yang dipecat akan mendapat gaji terakhir yang dikirim via pos. Nah, that's company policy. I heard. Check is in the mail. Setelah Richard mengaitkan keputusan itu dengan peraturan perusahaan, Janiyah pun terpaksa pulang tanpa membawa uang, dan tanpa diduga, ia mendapati semua barang di kontrakannya sudah dikeluarkan. Well, your shit is right there. What's supposed to be back by 10 o'clock? Di tengah frustasi dan guyuran hujan itu, Janiyah berusaha melindungi barang-barang penting milik putrinya, yaitu obat dan juga benda prakarya Arya. Beberapa waktu kemudian, Janiyah memutuskan untuk kembali ke toko dan memaksa agar Richard memberikan cek gajinya sekarang juga. Why do you think that's part of my problem? I'm not gonna have nowhere to live for me and my daughter. Di saat itu, seorang pria masuk untuk menanyakan ketersediaan salah satu produk sambil menyebut nama Janiyah setelah melihat tanda pengenal di dadanya. I was wondering if y'all sell Black & Milds in here? Janiyah. Namun tanpa diduga, pria itu langsung mengeluarkan pistol diiringi munculnya satu perampok lain untuk memaksa Richard mengeluarkan semua uang yang ada di ruangannya.
Hurry up! Here. All of you, put it down. Get on the ground, okay? Bukan hanya itu, si perampok juga meminta tas yang dibawa Janiyah untuk memasukkan uang rampokannya. Namun Janiyah menolak karena isinya adalah barang penting milik putrinya. Janiyah pun harus berjibaku menahan tasnya yang ingin diambil, yang tanpa diduga. Janiyah berhasil merebut pistol dan langsung menembak si perampok. Setelah perampok yang satunya melarikan diri, Richard marah dan menuduh Janiyah sudah berkomplot dengan para perampok, manakala si perampok tadi mengetahui namanya. Dengan pikiran yang sudah sangat kacau, tanpa diduga Richard ditembak tepat di dada, usai memberikan informasi tentang Janiyah pada kepolisian. Setelah mengambil cek gajinya di meja, Janiyah bergegas menuju bank untuk mencairkannya. Namun security menginfokan kalau tempat ini sudah tutup. I'm sorry, we're closed. Nicole yang memperhatikan hal itu, memutuskan untuk memperbolehkannya masuk, namun sayangnya, teller yang bernama Tessa meminta kartu identitas. May I have your ID? Mengingat bahwa kartu identitasnya sedang ditahan polisi, Janiyah kebingungan dan memaksa agar si teller tetap mencairkan ceknya. Namun sayang Tessa dengan tegas masih menolak. I cannot No, but cash a you check know without the me, ID. Tessa. You Janiyah yang tak tahu harus bagaimana lagi, memutuskan untuk memamerkan pistol milik pencuri yang tadi, sehingga Tessa secara sembunyi langsung menekan tombol darurat. Okay, Tak beberapa lama, Nicole dihubungi pihak kepolisian terkait adanya alarm perampokan, dan kemudian si manajer ditanya mengenai ciri-ciri pelaku. Setelah memberikan keterangan yang diminta polisi, tanpa diduga Nicole menambahkan bahwa Janiyah membawa sebuah bom, yang sebenarnya hanyalah benda prakarya putrinya. We're being robbed. You need to get everyone out of the bank. Kemudian di sisi lain, detektif Raymond dan rekannya Grimes sedang memeriksa toko tempat Janiyah bekerja dan mendapati rekaman CCTV yang dengan jelas menampilkan wajah Janiyah. One operator said her name was Janiyah Wilkinson. Things in working order. Put it on repeat. Sewaktu menginterogasi pekerja lain, untungnya teman Janiyah itu mendeskripsikan Janiyah sebagai orang baik dan sangat tidak percaya kalau Janiyah adalah otak dari perampokan ini. She dealing with a lot of shit. Is she the type of person that would set up a robbery? Mother, she wouldn't do nothing like this. She don't talk to nobody. Setelah interogasi itu, Grimes curiga kalau temannya Janiyah juga terlibat dalam perampokan ini. Namun Raymond meragukan dan memutuskan untuk mencari petunjuk lain. Make sure you find license plate readers in this area. Tak beberapa lama keduanya sampai di kontrakan Janiyah dan menginterogasi si pemilik sambil melihat barang-barang milik Janiyah yang sudah dikeluarkan dari kontrakan. Di saat menemukan obat Aria, Benny menjelaskan kalau putrinya Janiyah sedang sakit dan kemudian menginfokan bahwa Janiyah sering menyedekahkan sebagian uang pada dirinya. She's a good girl. Yeah, you know she be struggling, she still gave me change. Setelah tak diizinkan pemilik untuk menggeledah kontrakan Janiyah, keduanya mendapat laporan tentang perampokan bank, yang pelakunya kebetulan adalah orang yang mereka cari. Di sisi lain, Tessa yang panik karena moncong senjata mengarah padanya, memutuskan untuk mengeluarkan uang yang sangat banyak, sehingga Janiyah bingung dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencairkan gajinya. Nicole yang masih berkoordinasi dengan kepolisian, memberikan HP-nya ke security untuk meminta agar nasabah lain segera dikeluarkan. Di saat keempat nasabah menolak pergi karena sudah lama mengantri, Nicole akhirnya memberitahu kalau bank ini sedang dirampok, yang membuat para nasabah itu pun mulai panik. The bank is closed. We are being robbed. Tanpa diduga mereka dikejutkan, manakala Janiyah memanggil Nicole untuk meminta agar si teller memberikan uang hanya sejumlah gajinya. $521, that's all I need. I know. She keeps saying I need an ID. Give me all of this money. I just want my check cash. Setelah Nicole mengarahkan Tessa agar memberikan uang sesuai nominal cek, Tessa masih gemetar, sehingga si manajer berusaha menenangkannya. She crying. It's okay. Yes. Cash her check. Janiyah yang belum paham kalau dirinya sudah menakuti semua orang dengan pistolnya, kemudian bingung serta memastikan pada Nicole bahwa dirinya hanya ingin mencairkan gajinya. Beberapa saat kemudian, pihak polisi datang dan segera mengepung bank tersebut, sementara Grimes melapor pada pimpinan lapangan bahwa Janiyah sudah melakukan perampokan di toko. Namun untungnya, Raymond menolak analisa rekannya itu dan mencurigai kalau ada hal lain yang menyebabkan Janiyah berperilaku aneh seperti ini. Di sisi lain, tanpa diduga, seorang nasabah memutuskan untuk merebut pistol Janiyah, yang membuat Janiyah tak sengaja menembakkannya ke udara. Nasabah dan security yang panik karena gagal, ketar-ketir dan langsung kabur keluar, sehingga polisi mengepungnya.
si nasabah menjelaskan bahwa pistolnya tak sengaja meletus saat ia ingin rebut dan menghardik security yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Percaya bahwa pistol itu asli, semua yang masih berada di dalam bank pun terkejut dan hanya diam ketakutan, sehingga Janiyah kembali menegaskan tujuannya agar teller segera mencairkan ceknya. I just needed to get the $40 to take it to the... I didn't do nothing to you! Get out! Namun tanpa diduga, Janiyah melihat siaran berita di TV nasional yang berada persis di luar bank dan mendengar bahwa dirinya disebut sebagai pelaku perampokan. Two gentlemen came running out of the door. Robbery in progress. Shania and Wilkinson. Kemudian di saat itu, pimpinan polisi menghubungi HP Nicole dan memberikannya ke Janiyah sesuai instruksi, namun langsung ditutup karena Janiyah tidak mau berurusan dengan polisi. Tak beberapa lama, kendaraan khusus berwarna hitam datang, dan Raymond meyakinkan si pimpinan untuk memberinya kesempatan untuk menjadi negosiator, dengan alasan bahwa mungkin Janiyah sudah dijebak. Karena negosiator yang asli belum datang, dan Raymond juga memiliki pengalaman di Angkatan Darat sebagai negosiator, si pimpinan pun akhirnya memberinya kesempatan. Setelah Raymond menghubungi HP Nicole dan Janiyah tetap menolak berkomunikasi dengan polisi, ia pun meminta Nicole untuk menghidupkan speakernya. Raymond menanyakan tentang suara tembakan tadi, sehingga Janiyah langsung membela diri dengan menyebutkan bahwa pistol itu tak sengaja meletus dan tak mengenai siapapun. And then the gun went off! Is everyone in there okay? Di saat Janiyah makin tak terkendali dalam menjelaskan, Raymond akhirnya mulai paham bahwa Janiyah memang tidak berniat untuk merampok, sehingga dengan tenang, ia memberi simpati pada Janiyah. I didn't come here to rob the bank! There seems to be one big misunderstanding. Gave me the money and I told her I didn't want all of that money! This gun is not even mine. I didn't come here to rob the bank. Setelah Raymond memintanya keluar dan berjanji akan membantu meluruskan kesalahpahaman ini, Janiyah tidak percaya dengan pihak kepolisian karena tadi pagi ia sempat dipersulit oleh polisi dengan penilangan. Nobody ever helps me. Lock me up and then what about my baby? Tanpa diduga, di saat komunikasi masih terhubung, Nicole meminta agar Janiyah membiarkan para nasabah untuk keluar sehingga Janiyah langsung bilang bahwa dirinya tidak menahan mereka. I'm trying to tell you, I didn't come here to do that. I just came to get the money for my baby because I got to get the $40 to the school. Setelah telepon ditutup dan Nicole menyerahkan uang sesuai nominal cek, Janiyah menitipkan $40 pada Nicole agar diserahkan ke sekolah putrinya karena yakin bahwa polisi akan memenjarakannya. Can't give this to my daughter. Namun sayang saat Janiyah ingin keluar, ia melihat Oliver yang merupakan oknum polisi yang tadi pagi bermasalah dengannya, dan juga mengingat ancamannya yang ingin mencari cara legal untuk menembak kepala Janiyah. He ain't gonna let me. Thank you. Please. Janiyah yang tidak mau mati dan meninggalkan putrinya sendirian, memutuskan untuk tidak jadi keluar dan meminta teller agar segera menutup tirai. Namun tanpa sepengetahuan Janiyah, pihak berwajib masih bisa menyaksikan keadaan di dalam melalui CCTV. Bahkan salah satu teller melakukan siaran langsung di medsosnya. Di saat nasabah yang sudah nenek-nenek ini tidak tahan lagi berdiri, Janiyah pun meminta Nicole untuk mengambilkan kursi, sementara nasabah lain meminta agar Janiyah segera menyerahkan diri. Namun sayangnya Janiyah tidak menyetujui dan menjelaskan bahwa dirinya sedang memikirkan cara agar Oliver tidak menghabisinya. Can't let him kill me. I need a minute to figure this out. Okay, can we not? I know you all got lives to get back to. Kedua nasabah yang merasa aneh dengan penjelasan Janiyah akhirnya memutuskan untuk keluar, sehingga Janiyah meminta agar pintunya segera dikunci. Hey, we got 2 hostages coming out. Di saat benda prakarya putrinya mengeluarkan bunyi, Nicole dan pihak polisi yang melihat menduga bahwa Janiyah akan meledakannya, yang padahal hanya ingin dimatikan bunyinya. I need you to stay with me, okay? Kaya, you don't have to do this! Janiyah yang ingin mencari solusi atas semua cobaan ini, kemudian masuk ke ruangan Nicole, sementara si teller berpendapat agar segera kabur mumpung Janiyah sibuk. Namun Nicole yang tidak menginginkan jatuhnya korban jiwa, menolak pendapat tellernya, apalagi si nenek yang sulit untuk bergerak cepat. Mom, in her backpack. You need to stay calm. Tak beberapa lama, Janiyah keluar dari ruangan sambil memberikan kursi ke semuanya, sambil berkata bahwa ia paham rasanya berdiri seharian. I know what it feels like to be on your feet. You heard of a robber getting chairs for people? Raymond yang menyaksikan hal itu langsung menegaskan ke timnya bahwa seorang penjahat tidak akan melakukan kebaikan seperti ini. Di saat itu, seorang petugas masuk untuk melapor bahwa kantor bank tersebut sudah selesai dipetakan dan bisa masuk memanfaatkan granat kejut. Namun si pimpinan menolak karena belum mengidentifikasi bom yang dibawa Janiyah.
Si pimpinan juga disarankan untuk memanggil FBI, namun Raymond menyanggah dengan analisa bahwa pelaku hanyalah wanita biasa yang mungkin sedang diperalat. She didn't even try to stop him from walking out. This is not your average bank robber. Raymond pun mengingatkan kalau FBI dilibatkan, otomatis si Janiyah kemungkinan langsung ditembak tanpa proses negosiasi lagi, sehingga pimpinan setuju dan meminta Raymond untuk kembali berkomunikasi. Buy some time. Let's get her back on the phone. Let's hold off on calling the FBI right now. Let's wait for them to call us. Mendengar dering telepon berulang kali, Janiyah marah dan memaksa Nicole untuk menolak panggilan itu. Namun Nicole meyakinkannya bahwa polisi yang ini kemungkinan bisa memberikan solusi. Begitu teleponnya diangkat, Janiyah langsung menjelaskan masalahnya, termasuk dengan oknum polisi yang mengancamnya, sehingga Raymond mulai paham kenapa Janiyah tidak mempercayai pihak kepolisian. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya di toko tempatnya bekerja, termasuk obat mahal untuk penyakit Arya, Janiyah berusaha mencurahkan semua penderitaannya pada Raymond dengan segala keterbatasannya. Karena siaran langsung dari Teller dibagikan secara masif, Janiyah pun viral dan mendapat simpati oleh sebagian besar warga di kota itu. Why you got all those police out there? Officer that's out there, he ran me off the road earlier today. And if he sees me again, he's gonna blow my brains out. No one is gonna shoot you. My daughter's medicine, she's sick. I have to take her to the hospital. He's out there. He's out there. He said he was gonna kill me. My boss is gonna mail me the check. He knew me and he thought I set it up. Raymond yang masa kecilnya terbilang miskin dan juga dibesarkan oleh ibu tunggal, berempati serta berjanji akan membantu saat Janiyah keluar nanti. Come out and I can help you. Janiyah. Okay. I got it. Namun sayangnya, Janiyah menolak untuk keluar selama masih ada polisi yang mengancamnya saat penilangan, tanpa menyebut nama Oliver, karena dirinya juga tidak mengetahui namanya. I'm not coming out until you make him leave. This all out, I promise. No! I'm not coming out. Me off the road and said he was gonna find a legal way to kill me. Setelah Janiyah menutup teleponnya, Raymond bersedih karena dirinya teringat masa lalu yang dipenuhi penderitaan dan kemudian keluar untuk mencari udara segar. Di saat si pimpinan menyadari bahwa di medsos tengah viral siaran langsung Janiyah, ia pun memutuskan untuk memblokir sinyal HP yang ada di dalam bank. Di sisi lain, Janiyah memperhatikan CCTV yang masih menyala, sehingga ia meminta Nicole untuk mengantarnya ke ruang kontrol demi mematikan kamera keamanan. Sementara Janiyah dan Nicole berada di ruang kontrol, Tessa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, namun sayang kuncinya dibawa oleh manajernya. Setelah polisi mendapati kamera CCTV di dalam bank mati, semuanya meminta izin untuk ke kamar mandi, dan Janiyah mengizinkannya, namun bergiliran. Kemudian berpindah ke bagian luar, Raymond dan Grimes memeriksa riwayat penilang dari polisi lalu lintas, namun masih belum menemukan oknum polisi yang Janiyah sebutkan. Tanpa diduga, tak beberapa lama, banyak warga sipil yang mulai berkumpul di area bank untuk mendukung Janiyah karena kasihan dan juga merasa bahwa Janiyah sudah mewakili mereka yang tidak beruntung di perekonomian. Sementara di dalam bank, Tessa komplain setelah Nicole dan si nenek memperlakukan Janiyah seperti orang yang tidak bersalah. Namun si nenek balik menghardik Tessa yang tidak memiliki rasa simpati. Shut up. How old are you? This is wrong. Tessa, enough. All here and y'all are treating her like a martyr. Nicole yang melihat Janiyah kedinginan karena pendingin ruangan masih menyala, menawarkan jaket yang ada di ruangannya, dan di saat itu, Janiyah melihat foto keluarga Nicole yang sangat harmonis. She's 16. A place like that for me and my baby. Black women always have something to get over. Setelah keduanya membicarakan anak masing-masing, Nicole meyakinkan bahwa Janiyah adalah ibu yang baik bagi putrinya, dan mengungkapkan kalau Nicole pernah melihat Janiyah di bank ini saat membawa Arya. I've seen you in here with her. That's my daughter, especially the seizures. Jasmine. Di kesempatan itu, Nicole membujuk agar Janiyah menuruti perintah Raymond agar keadaan ini segera selesai. Namun Janiyah dengan tegas menolak karena masih takut dengan oknum polisi di luar. But you will get out. This is bad. I know. We need to figure this out. Let's get rid of that cop. Come on. Sebelum maghrib, FBI datang sementara para pendukung Janiyah sudah bertambah berkali-kali lipat yang menyerukan agar Janiyah dibebaskan. What is that? They're saying free Janiyah. Bahkan, berita nasional pun menyiarkan dan mewawancarai pengunjuk rasa, ditambah Benny yang menceritakan Janiyah sebagai ibu tunggal miskin, namun dermawan. I'm homeless. Sure, I had something to eat. I'm here for you, Janiyah. They're here for you. Tanpa diduga, karena keadaan ini belum selesai dari tadi siang, FBI memaksa si pimpinan untuk mengalihkan kasus ini kepada mereka, walau si pimpinan meminta diberikan waktu tambahan. Come on, Bryce, you know we have this under control. Chief, you were in charge, now we're in charge. That she's going to surrender.
peacefully. This has been going on for hours. I would say that you don't. Di sisi lain, Janiyah mengingat bahwa Nicole lah yang membuatnya membuka rekening di bank ini dan bertanya-tanya mengapa Nicole peduli dengannya. Mendengar pertanyaan sederhana itu, Nicole menjawab kalau dirinya hanya ingin membantu orang-orang kecil seperti Janiyah yang sering dipersulit oleh birokrasi pemerintah. Sementara itu, kedua teller mengeluh saat suhu ruangan jadi panas, manakala pendingin sudah mati, namun Janiyah mengungkap bahwa kontrakannya selalu bersuhu seperti ini. You don't have air conditioning? No. Di saat si nenek menyemangatinya, Janiyah pun meminta maaf karena sudah membuat semuanya menderita begini, dan kemudian mencurahkan permasalahan hidupnya. I was at the hospital with my daughter. I didn't mean to do this. I just knew someone right. Setelah mengungkapkan bahwa ia tak ingin dipenjara dan membiarkan putrinya tinggal di panti sosial, tanpa diduga, Nicole berjanji akan mengasuh Arya dan menyekolahkannya sampai Janiyah keluar dari penjara. Well, you got me. Thank you. I will. Di saat si nenek mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kuat karena penyakitnya kambuh, Janiyah pun mengizinkannya keluar sambil ditemani oleh Nicole. You take care of yourself, girl. Come on, I'm so sorry. Setelah si nenek diserahkan ke petugas, tanpa diduga Nicole menolak permintaan Raymond agar tidak kembali ke dalam, sambil berkata bahwa Janiyah tidak memiliki siapapun selain dirinya. She trusts me. I'm not leaving my folks in there. Tak beberapa lama FBI mencoba berkomunikasi dengan Janiyah, namun sayang Janiyah menolak dan marah karena hanya dengan Raymond lah ia mau berbicara. Well, is that officer gone? Where's Detective Raymond? Nowhere until I know that officer is What gone. officer is that, man? Setelah mengembalikan HP-nya, benda prakarya Arya kembali berbunyi, sehingga Nicole langsung menutup telepon tersebut agar Janiyah tidak meledakkan bomnya. You don't have to do this. Driving me She's crazy. crazy. Please don't do this. Don't Janiyah, you don't have to do this. We can do this. Di saat bunyinya sudah berhenti, Janiyah mengeluh bahwa benda prakarya putrinya ini selalu menyala secara berkala, sehingga Nicole dan yang lainnya lega, karena ternyata benda itu bukanlah peledak. They think this is a bomb. It's not a bomb. My daughter made this science fiction project. Setelah mengungkapkan kesalahpahaman tentang benda itu, Janiyah pun paham mengapa polisi dan FBI mengepung bank ini, dan meminta agar Nicole menginfokan ke pihak berwajib. If we explain that, then they'll know. Call them and tell them it's not a bomb. It's for my daughter's science fiction. Di saat itu Tessa meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Namun sayangnya, teller itu malah tulis pesan dengan lipstiknya bahwa bom yang dibawa Janiyah palsu. Bomb is not real. One gun. We got a message. Sementara Janiyah yang memaksa agar Nicole menelpon polisi tentang dugaan bom, tanpa diduga ditolak, dan Nicole menyarankan agar membiarkan polisi mengira bahwa bom ini asli. That is keeping them from coming in. But guarding explosives. Di sisi lain, Raymond berhasil menemukan polisi wanita yang menyita mobil Janiyah tadi pagi, dan akhirnya mengetahui bahwa polisi bernama Oliver lah yang sudah mengancam Janiyah. Did he hit our car? Who was it? It was Officer Oliver. Kemudian tanpa basa-basi, Raymond langsung menghajar Oliver tepat di wajah dan menjelaskan semuanya pada pimpinan. What in the hell is going on? What the fuck you did? He did it. He ran off the road. He caused all this shit. Setelah menginterogasi Oliver dan menonaktifkannya sementara di kasus ini, mereka pun langsung menemui pimpinan FBI. Namun sayang FBI sudah masuk ke mode serius. Di saat telepon dari Janiyah diangkat oleh Raymond tanpa persetujuan FBI, Raymond langsung menyampaikan bahwa oknum polisi yang mengancam Janiyah sudah diamankan, sehingga Janiyah meminta fotonya dan berjanji akan menyerahkan diri. Yes, I'll come out. Text me the picture. And you'll come out? I want you to prove to me that you know who it is. Namun sayangnya, FBI tidak mau menghabiskan waktu lagi dan menolak untuk mengaktifkan sinyal komunikasi, sambil menginfokan bahwa pasukannya sudah siap untuk menyerbu. The FBI can turn your phone on. Not a chance. She has to give me the hostages. Shut down all the lines. Come on. This is worth a chance. Tanpa diduga, Raymond bertindak sendiri dengan menghampiri bank dan memberikan HP-nya ke Nicole agar Janiyah bisa melihat foto bahwa Oliver sudah terbukti diamankan. Janiyah, it's Detective Raymond. I'll take it to her. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Janiyah pun mengizinkan semuanya untuk keluar dari bank ini. Namun Nicole memutuskan untuk menemani Janiyah agar lebih aman. I'm gonna walk with her. No, you go. I'm sorry. We're gonna do this together. Di saat keduanya bermaksud keluar, tiba-tiba ibu kandung Janiyah menelpon dan terlihat bahwa petugas FBI ada bersamanya.
Janiyah yang memang tidak harmonis dengan ibunya, menjelaskan kalau ia bukanlah penjahat seperti yang ada di berita, namun tanpa diduga, ibunya langsung memotong pembicaraan dengan berkata bahwa Arya sudah meninggal. She died, Janiyah. Had a seizure last night and we took her to the hospital. I know. Told me earlier. Ternyata di malam sebelumnya, Arya mengalami kejang hingga terjatuh di kamar mandi dan dinyatakan tidak selamat oleh rumah sakit, sementara Janiyah berhalusinasi bahwa putrinya masih hidup di pagi ini. Telepon dari sekolah pun tidak pernah terjadi, bahkan saat Janiyah berdebat dengan Dinas Perlindungan Anak. Are you okay? I'm sorry, but we didn't call you. Calling about your past due bills. Nicole yang sebenarnya sudah tahu bahwa putri Janiyah sudah meninggal, sengaja mengiyakan untuk merawat Arya agar tidak memperparah kejiwaan Janiyah. Namun di saat Janiyah coba mengikhlaskan semuanya, tanpa diduga FBI memutuskan untuk menerobos masuk dan kemudian menembaknya tepat di dada karena Janiyah masih memegang pistol. Lucunya, ternyata adegan itu hanyalah halusinasi Janiyah yang lain, dan kemudian Nicole membersamai Janiyah untuk menyerahkan diri ke polisi. I am right with you. Put your hands up high. Raymond yang sudah berjanji akan menemuinya di luar, langsung memborgolnya secara perlahan, dan sebelum dibawa, Janiyah berterima kasih dengan Nicole, sementara para warga masih menyerukan dukungannya. Nice to meet you. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.